Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan. Pemirsa pada Suat TV ini kita seminar internasional. Jadi kita akan mengupas tentang bagaimana format seminar internasional. Menurut saya ini paling dahsyat ini, karena sudah 2 tahun ini berseteru, kelompok yang berseteru, adu gagasan, belum selesai. Nanti kita akan bertanya kepada Kiai Ubadillah dulu, format secara global, kemudian juga nanti mekanisme nanti dalam flow seminar internasional itu seperti apa, dengan Kiai Dr. Muhammad Arja Imroni, kemudian nanti dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, nanti melihat kira-kira Kiai Imad akan melakukan apa, presentasi apa terhadap seminar di internasional yang menghadirkan Kiai Imad, kemudian Saudara Farihain dan juga Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Baik, singkat Kiai Ubed, Anda bisa sedikit secara global, ini format atau desain diskusi dan animo masyarakat itu seperti apa ini terhadap diskusi yang akan digelar tanggal 10 oleh UIN Wali Songo? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Hormat saya kepada Kiai Haji Ahmaduddin Usman dan juga Kiaiku Mas Muhammad Arja Imroni. Saya manggil Mas Muhammad Arja itu Kiaiku karena dari kecil, dari sejak mahasiswa sudah jadi penceramah Kiai Imad, Kiai Arja itu. Sejak mahasiswa sudah jadi ceramah. Baik Mas Yusuf, saya sebagai dosen Wali Songo membaca beberapa perbincangan dengan panitia karena saya di luar kepanitiaan. Kajian itu nanti akan didesain dalam perspektif historis sesuai dengan otoritas masing-masing narasumber, sehingga kajian itu tidak bisa diambil sampai jauh ke ruang angkasa fikih, ruang angkasa tasawuf, dan ruang angkasa ilmu kalam, sehingga qila wa qala dalam konteks fikih yang mencoba mengalibi kajian historis dalam perspektif fikih itu nanti tentu akan tertolak. Hal yang sama ketika ada alibi dalam konteks ilmu kalam yang akan dikedepankan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkanter kajian sejarah yang akan ditampilkan dalam seminar internasional itu, tentu akan tertolak. Itu perspektif dasarnya di situ, Mas. Jadi betul-betul ini kajian historis. Terserah narasumber akan mengambil kajian historis terkait dengan tema migrasi agama dan peran sosial Pandu Alawi, itu sesuai dengan otoritas masing-masing narasumber. Yang tentu nanti tidak terlepas juga, karena yang hadir tidak hanya narasumber, yang hadir juga banyak peserta, tidak hanya dari kelompok yang mendukung atau yang menolak tesis Kiai Imad, atau sebaliknya yang mengkritisi atau mendukung dan menolak nasab Habaib Ba'alwi yang diintisabkan kepada Nabi. Jadi dua kubu ini peserta. Jadi di seminar itu nanti Kiaiku Kiai Muhammad Arja Imroni nanti tidak hanya berhadapan dengan ketiga narasumber yang sudah sesuai dengan arah tema yang diberikan, tetapi nanti juga akan berhadapan dengan publik, komunitas masyarakat yang selama 2 tahun telah meramaikan jagat sosial media terkait dengan kenasaban. Sehingga dalam seminar nanti ini dibutuhkan kecerdasan bagaimana Kiaiku Dr. Kiai Muhammad Arja Imroni ini betul-betul piawai dalam memanage ruang diskusi seminar internasional itu, Mas Yusuf. Itu pengantar sementara saya, Mas Yusuf. Oke, animo dari masyarakat sendiri bagaimana? Mungkin sedikit ilustrasi Anda bisa luar biasa, Mas Yusuf. Dan hari Senin Ketua Panitia Profesor Dr. Haji Arif Junedi MA, yang sebelumnya didatangi pihak Polda, rombongan begitu, akhirnya pihak hari Senin juga Prof
Arif Junaidi sebagai panitia kunjungan balasan ke Polda. Pihak Polda telah membaca dari masing-masing laporan di Polres. Respon masyarakat Jawa Tengah sangat kuat, antusias untuk turut menyaksikan acara ini, baik nanti secara langsung mereka akan datang atau melalui live streaming yang akan ditayangkan langsung secara publik. Karena acara ini tidak acara tertutup, Mas Yusuf. Acara ini betul-betul terbuka untuk masyarakat Indonesia, Jawa Tengah. Dan mungkin ini representasi pemerintah dalam tanda kutip. Karena memang dalam kondisi apapun, UIN Wali Songo itu adalah lembaga pemerintah. Batal tidaknya tergantung Menteri Agama dan Polda. Tapi alhamdulillah pihak Polda hari Senin ketika Prof. Arif Junaidi MA mengunjungi Polda, Polda siap ikut mengawal dan memberikan apresiasi positif. Dan meskipun pihak Polda juga membaca di tengah masyarakat kita itu pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak terkait dengan diskursus nasab ini. Tetapi Polda karena membaca masyarakat banyak yang antusias terkait dengan diskursus nasab ini, maka Polda mendukung kegiatan ini dan insya Allah akan juga ikut mengamankan berlangsungnya seminar internasional ini, Mas Yusuf. Baik, sebelumnya saya ucapkan dari pada Suka TV terhadap Polda Metro Jaya, Polda Jateng yang mengapresiasi terselenggaranya seminar ini. Kajian di kampus tidak bisa dibubarkan dengan alasan apapun, ini perlu diapresiasi. Dan juga saya mengapresiasi terhadap Sivitas Akademika UIN Wali Songo yang berani untuk menggelar, satu-satunya UIN di Indonesia yang berani menggelar polemik nasab ini. Baik, saya langsung ke Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imroni, ini senior saya ketika di UIN. Pak Kiai. Pak Kiai. Nanti kan Kiai Imad sudah dipastikan hadir, kemudian juga Dr. Sumanto sudah hadir, kemudian juga Mas Paryin sudah hadir, dan juga saya dengar dari perwakilan Ba'alawi atau Rabitoh juga akan hadir di acara tersebut. Bagaimana nanti format diskusi atau seminar internasionalnya agar format ini menarik dan tidak chaos dan tidak menjadi debat kusir? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya muliakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, juga sahabat saya Kiai Haji Ubaidillah. Saya biasanya manggil beliau Gus Ubed, itu nama kerennya itu, Gus Ubed. Kemudian juga Mas Yusuf yang saya banggakan. Jadi begini, saya ingin sampaikan sebelum bicara mengenai format. Kalau tadi Mas Yusuf menanyakan mengenai bagaimana respon masyarakat, itu luar biasa. Saya ini kan juga dosen di Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang. Saya pernah menjadi sekretaris PWNU Jawa Tengah 2 periode. Karena itu maka beberapa cabang PCNU itu banyak yang WA ke saya, ini diskusi benar jadi apa enggak gitu. Ya jadi, memang kenapa kok beritanya simpang siur. Katanya ada yang kepingin membubarkan, ada yang kepingin itu tidak terjadi. Jadi memang ini diskusi seperti ini menarik perhatian banyak pihak. Saya perlu ceritakan, saya kemarin beberapa hari lalu juga ketemu dengan penanggung jawab kegiatan ini dari Ketua LPM, Ketua lembaga LP2M ya, Ketua Lembaga Pengabdian dan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Profesor Arif Junaidi. Saya tanya, ini seminar gimana jadinya? Kok desas-desusnya mau ada dibubarkan? Ada pihak-pihak yang kepingin ini tidak terjadi. Pak Arif menegaskan bahwa sementara ini tetap diselenggarakan. Ya, prinsipnya kalau Pak Arif memang bilang sama saya, selagi pihak kementerian tidak ada dari atas sana tidak menghentikan, atau mungkin dari kepolisian tidak menghentikan, kita teruskan.
apa namanya diskusi ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Ubed. Dan responnya luar biasa dari terutama dari NU di Eks-Karisidenan Solo, itu banyak menanyakan, ini saya kalau datang bisa masuk enggak, itu kan, dari Mas Barok, ketua PCNU Wonogiri, itu Mubarok ya, antusias Mubarok sekali, ya. Barok, Aktivis itu. gitu kan. Ya. Dia nanya, ini kalau kami datang bisa masuk enggak? Ya, selama tempat duduk masih ada, semuanya bisa masuk karena memang tidak ada pembatasan peserta. Nah, ini tentu saja karena saya nanti dimintai tolong oleh Pak Arif untuk menjadi moderator. Tentu saja saya sebenarnya sedang terus berpikir bagaimana agar diskusi ini berjalan dengan baik, dengan smooth, tetap dalam situasi akademis, dalam nuansa akademis, tidak emosional. Ini saya kira yang menjadi pikiran saya sekarang. Karena itu, maka saya tentu sangat berharap kepada Kiai Imad sebagai narasumber maupun kepada nanti ada yang dari dari Kiai Farihin maupun dari Profesor Sumanto atau dari pihak Robito. Saya sangat berharap bahwa diskusi ini menurut panitia, ini perlu saya tegaskan Pak Yusuf ya, Mas Yusuf, diskusi ini formatnya bukan debat. Itu garis bawahnya itu. Bukan debat. Jadi temanya kita itu adalah seminar. Seminar itu tentu formatnya berbeda dengan debat. Artinya ini boleh jadi siaran ini adalah malah menjadi anti klimak dari berbagai kompor-kompor di berbagai media sosial itu kan. Saya pernah membaca misalkan undangan yang mengatasnamakan Kiai Imad itu kan ada posternya itu, ayo kalau berani datang ke UIN Wali Songo. Yang pihak sana juga ada misalkan dari kubu Robito juga begitu. Ini orang kok ngapain mau seminar kok jadi tantangan kayak begini gitu kan. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa satu catatannya bahwa forum besok itu tanggal 10 itu adalah namanya forum seminar. Apa itu maknanya seminar itu? Seminar itu ya forumnya adalah nanti semua narasumber akan menyampaikan ide dan gagasannya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka punyai tentang data, ya kan? Yang kemudian audien itu memahami masing-masing narasumber dengan baik, lalu kemudian akan ada feedback dari para audien kepada para narasumber untuk melakukan klarifikasi yang mungkin belum jelas. Karena itu, saya di sini nanti akan di sini biasanya. Sebentar saya potong. Biasanya di sini nih yang krusial ini, Pak Doktor. Ketika ada feedback krusial. Lanjut, ya. Bagaimana Anda nanti mengantisipasi? Ya, karena itu saya akan memberi arah ya terhadap seminar itu, bahwa satu catatannya, dalam seminar itu meskipun ada dialog, maka ini di Universitas Islam, maka tentu kita harus menjaga apa yang disebut dengan adabul hiwar, ya, tata krama etika orang berdiskusi itu bagaimana. Satu, tentu saja semuanya yang disampaikan itu harus, kalau menyampaikan data, sampaikan saja data dengan sumber-sumbernya, kan begitu. Lalu kemudian kalau tidak setuju kepada pendapat para pihak, sampaikan saja ketidaksetujuannya itu dengan argumentasi sebaliknya, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dan dengan menghargai semua pihak. Di sinilah pentingnya orang memiliki apa yang disebut dengan respect, ya kan. Meskipun misalkan
ada muhibin para habaib tidak setuju dengan Kiai Imad misalkan. Ya ketidaksetujuannya itu dalam aspek apanya, jelaskan saja gitu kan, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi tanpa harus misalkan, mohon maaf, menyudutkan secara pribadi, menyebut nama dengan tanpa hormat misalkan, itu kan cara-cara yang menurut saya yang tidak beradab, ya kan. Jadi para pihak ini kan orang-orang pinter semua, ya kan, orang yang diundang dan dipercaya sebagai narasumber itu kan berarti mereka ini sudah dipercaya oleh perwakilan dari katakan masing-masing pihak yang kontra ini. Perlu saya sampaikan, saya bertanya kepada ketua panitia, penanggung jawab Pak Prof. Arief Junaidi, itu kalau Pak Farihin itu atas nama siapa gitu kan. Ini kan juga banyak orang bertanya, loh, masa Kiai Imad kok tidak disejajarkan dengan tokoh yang sedang viral, misalkan Gus Rumel. Saya pastikan panitia sudah mengundang Gus Rumel, lalu Gus Rumel tidak bisa, lalu beliau merekomendasikan nama Mas Kiai Farihin. Artinya ini saya pastikan kepada para audien bahwa panitia itu sudah melakukan istilah orang berupaya untuk menyeimbangkan forum ini. Itu sudah diupayakan, ya kan, sudah diupayakan melalui berbagai cara. Kepada Robitoh bahkan ada dokumentasi YouTube-nya, panitia sudah datang ke kantor Robitoh ke Jakarta juga untuk mengutus perwakilan datang pada diskusi ini. Jadi menurut saya, wahai Robitoh maupun wahai para pendukung Kiai Imad, ya kan, maupun orang-orang yang hanya berminat saja terhadap wacana ini, datanglah ke sini bersama-sama dengan niatan yang baik, yaitu kita untuk mencari pencerahan bersama-sama. Nah, prinsipnya Mas Yusuf, saya sebagai moderator tentu saya akan berikhtiar untuk senetral mungkin, ya, senetral mungkin dalam pengertian meskipun saya mungkin memiliki kecenderungan pribadi, maka saya akan bertindak senetral mungkin agar semua pihak merasa nyaman untuk bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, ini tentu saya harapkan bahwa semua pihak yang mau datang ke diskusi ini jangan kemudian membawa bayangan bahwa ini nanti mesti rame ini, geger ini. Nggak akan geger, ya kan. Saya pastikan kalau semua menggunakan nalar akademis dengan baik, apa yang mau digegerin? Ini justru saya melihat diskusi ini digelar oleh UIN Wali Songo juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berbeda pendapat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau beda pendapatan boleh geger. Kalau berbeda pendapat, ya kan, biasa-biasa saja. Ya kan, yang mau debat sehebat apapun, asal itu argumentatif, akademis, itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang masalah itu adalah kemudian kalau wacana yang kontra itu kemudian ditunggangi oleh pikiran-pikiran yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, itu yang sangat berbahaya. Coba kalau kita dulu belajar di semester 1 di IAIN itu tentang sejarah Islam. Perpecahan umat Islam, perbedaan pikiran sejak mulai meninggalnya Sayyidina Ali, lalu muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul kelompok-kelompok itu kan sebenarnya kelompok pemikiran. Bisa geger itu karena apa? Karena ada ditunggangi kepentingan politik sehingga terjadi peperangan. Lah kalau ini misalkan Kiai Imad menyampaikan tesis, kalau saya sih sebenarnya Kiai Imad itu tidak menyampaikan tesis, tapi antitesis.
yang disampaikan Kiai Imad itu adalah antitesis terhadap apa yang sudah dipahami lama oleh masyarakat dan diakui sebagai kebenaran, muncul antitesis terhadap realitas itu. Lah, antitesis ini tentu mengagetkan semua orang kan. Lah, kagetnya semua orang ini jangan sampai seperti orang bangun tidur kaget lalu dia kemudian melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak sadar. Maka dari itu ya sekali lagi saya sebagai calon moderator, itu pun kalau masih sampai hari H dipertahankan oleh panitia, saya akan bismillah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baik mungkin, menjalankan tugas sebagai namanya aja moderat, ya, moderator terus berada di tengah-tengah, tidak tidak condong ke kanan maupun ke kiri, meskipun tentu saja saya memiliki kecenderungan itu pasti. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sehebat apapun perbedaan itu harus dalam konteks akademik. Ya, kita tidak akan mudah-mudahan informasi dari Gus Ubed kalau polisi akan ikut berusaha mengamankan itu akan membantu kondusivitas proses diskusi-diskusi yang akan berjalan itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kok sebenarnya kalau ditanya mau formatnya bagaimana, ya seminar itu seperti format biasanya itu saja, ya kan. Jadi ini tidak akan, saya katakan tidak akan seseru forum hebat. Ini namanya, ini coba panjenengan para pengunjung ini melihat tema diskusinya kan menarik. Migrasi, agama, dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Ini tentu banyak aspek yang bisa dibahas, ya. Persoalan nasab ini hanya sebagian daripada tema besar itu. Tapi mungkin karena kondisi ini, wacana ini sudah lama bergaung di medsos, saya kira memang nanti saya menduga orang fokusnya pada soal antitesisnya Kiai Imad itu tadi. Padahal sebenarnya tema ini sangat luas sekali. Bagaimana menjelaskan proses migrasi orang-orang Hadromi ke Nusantara misalkan. Saya sudah sedikit banyak mulai atau sudah lama sebenarnya membaca buku, misalkan saya punya buku misalkan Politik Islam Hindia Belanda yang diterbitkan LP3S, ya, yang ditulis oleh Akib Suminto. Lalu ada Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara yang itu terjemahan bukunya Van den Berg yang diterbitkan oleh INIS tahun 89. Karena saya juga pernah pengalaman meneliti tentang Arab kelompok Habib ini. Saya pernah tinggal di kampung yang namanya Kecamatan Empang, di mana Empang itu di Jawa Barat, Bogor. Di Bogor. Itu saya Bogor. Saya pernah nginep di situ hampir 10 hari untuk meneliti tentang tradisi perkawinan masyarakat Arab, ya, baik itu Arab yang notabene Habib maupun yang disebut sebagai masyayikh atau kelompok-kelompok al-irsyad. Itu memang perdebatannya luar biasa. Tapi saya tidak akan cerita dulu tentang itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, Pak Yusuf. Ya, baik. Jadi nanti Anda menjamin tidak ada kursi melayang atau gebrak-gebrak beja begitu? Yang menjamin tentu keamanan, bukan saya. Saya akan mencoba menciptakan kondusivitas, ya. Semua orang harus berbicara dengan tadi, pertama respect, menghargai orang lain, ya kan. Yang kedua harus dalam konteks akademis. Lah kalau ada yang emosi begitu, ya saya berharap nanti saya sudah sampaikan, saya sudah sampaikan kepada Pak Arif,
Profesor Arif Junaidi, Pak, ini ada beberapa orang WA ke saya menanyakan, Pak, bagaimana nanti proses diskusi, apakah persoalan keamanan sudah difikirkan? Saya itu malah sempat berpikir, keamanan apanya? Saya bilang gitu, wong diskusi kok pakai keamanan. Kata mereka, ini teman-teman dari dari Solo itu bilang gini, karena ada kemungkinan itu nanti mungkin narasumbernya bisa bisa duduk berdampingan begitu. Tetapi masalahnya audien ini kan lalu kemudian karo emosi, lalu kemudian mau melakukan persekusi kepada siapapun, misalkan yang mendukung Kiai Imad mempersekusi perwakilan Robitoh misalnya, atau muhibinnya Robitoh mau mempersekusi Kiai Imad, terus bagaimana? Ya saya sampaikan kepada panitia, ini tanggung jawabnya panitia, saya sudah sampaikan. Saya sebagai moderator adalah mengatur bagaimana lalu lintas ide itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan yang tidak ada kekerasan, baik kekerasan simbolik maupun kekerasan secara fisik. Itu yang penting saya kira. Baik. Begitu sementara. Terima kasih Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imroni. Baik, saya langsung ke Kiai Madudin Usman. Luar biasa. Terima kasih Kiai bisa gabung. Sudah lama kita tidak podcast. Sehat selalu. Sehat, Mas Yusuf. Alhamdulillah. Baik, Kiai, ini diskusinya kan tema migrasi agama dan pesan atau peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Kiai Imad itu akan memotret dari sisi mana? Apakah dari sisi migrasinya atau dari sisi peran keagamaannya yang akan dipotret? Baik. Silakan Kiai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Suka yang pada malam hari ini kembali untuk mengundang saya di dalam podcast Pada Suka yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Juga kepada penghormatan yang tiada terhingga kepada Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji As-Sufah, juga kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imroni yang sudah menjadi calon moderator dan insya Allah akan menjadi moderator pada tanggal 10 nanti. Penghargaan juga yang tiada terhingga untuk Universitas Islam Negeri Wali Songo Jawa Tengah, terutama LP2M yang bersedia untuk mengakomodir perkembangan pemikiran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan diskursus Nasab Ba'alawi yang sudah hampir 2 tahun berlangsung di Indonesia. Ini adalah sebuah kado terindah bagi kita semua, di mana sebuah universitas yang sangat ternama di Indonesia dari Universitas Islam akan memberi ruang kepada kami, baik dari kami pihak-pihak yang telah membuat antitesis menurut Dr. Arja tentang Nasab Ba'alawi, ataupun kepada RA sendiri sebagai yang tergugat, di mana kita mengetahui bahwa di Rabita Alawiyah sendiri mengadakan acara diskusi pada tanggal 7-8 September. Mereka juga mengundang kami dari pihak Rabita Alawiyah, tapi karena memang waktunya sangat berdekatan dengan UIN Wali Songo, dan dengan kita menyaksikan di Nabawi TV juga dari pihak RA juga akan bersedia datang ke UIN Wali Songo untuk bersama-sama berdiskusi di sana. Saya kira kita akan mengambil kesempatan yang sangat berharga ini di UIN Wali Songo, baik dari pihak kami dan dari pihak RA, untuk bersama berdiskusi ya.
diskusi itu kan sharing of opinion. Jadi kita membagi pikiran. Diskusi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu diskut yang artinya membagi pemikiran. Jadi kita mempunyai opini, lawan diskusi kita mempunyai opini, maka kita satukan opini itu untuk mencari solusi dari opini-opini yang berbeda. Itu adalah tradisi ilmiah yang sudah kita jalani dari mulai awal masuk datangnya Islam di Indonesia, terjadinya diskursus antar para penyebar agama Islam mengenai metode bagaimana cara menyebarkan Islam. Itu sudah terjadi sangat lama sekali. Jadi biasa-biasa saja adanya diskusi, adanya saling berbagi pikiran, tidak usah dijadikan hal-hal yang seperti begitu sangat luar biasa. Saya kira diskusi ini adalah diskusi biasa. Ada sebuah pemikiran, kemudian ada antitesis pemikiran, ada sebuah sintesa, kemudian ada antitesis di situ, kemudian ada lagi, itu sudah biasa dari sejak dulu. Jadi saya kira apa-apa yang dikhawatirkan tadi oleh berbagai macam pihak tentang keamanan, tentang adanya saling caci mencaki, saya rasa tidak. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa yang akan menjadi tempat kita berdiskusi ini adalah sebuah tempat akademis, tempat ilmiah yang biasa nilai-nilai ilmiah itu dikembangkan di sana. Yang kedua, yang akan berbicara juga adalah para akademisi, para orang-orang yang pernah juga mengenyam bangku kuliah. Saya kira tradisi ilmiah yang telah rengkuh di dunia kuliah itu akan bisa untuk diterapkan. Bagaimana terkait tadi misalnya dengan adabul khiwar atau adabul mubahasah, adab-adab diskusi. Saya kira yang akan kita tampilkan baik dari Rabita Alawiyah, dari saya, dari apalagi dari sekelas Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, juga Mas Farihin, saya kira hanya hal-hal yang bersifat ilmiah. Di sana tidak ada sebenarnya ini masalah ilmiah yang tidak mempunyai tendensi hal-hal yang lain selain kajian ilmiah. Kita akan membahas secara ilmiah, secara keilmuan, dan saya kira nanti akan ada manfaat karena diskusi itu selain juga bagaimana kita itu berbagi pikiran, berbagi opini, kemudian bagaimana mencari solusi, di dalam diskusi juga ada pembelajaran. Betul. Karena diskusi di dalam dunia akademis adalah merupakan salah satu metode pembelajaran. Jadi bagaimana tradisi ilmiah, tradisi pembelajaran itu kemudian kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat. Karena ini juga akan disiarkan langsung secara live oleh YouTube dari Win Wali Songo, mungkin juga dari pihak-pihak yang lain dari audien, akan ada juga yang telah siap untuk menayangkan diskusi yang mungkin diskusi ini menarik karena pragmatis. Pada Sukat juga siap ya ini. Pada Sukat juga siap menayangkan. Siap. Pada Sukat saya kira harus bertanggung jawab karena pada Sukat ini salah satu kompornya ini. Nah, saya kira yang akan terjadi. Jadi saya kira tidak akan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melihat, dan diskusi itu kan bukan pengadilan. Diskusi itu mungkin akan ada kesimpulan, tetapi bukan sebuah keputusan. Berbeda misalnya masalah nasab yang dimasukkan ke pengadilan agama. Sebenarnya ya, ini kita flashback dulu. Kalau masalah nasab itu dimasukkan ke pengadilan agama, itu ada preseden. Dulu di Banten ada seorang keturunan Sultan Banten yang telah bermigrasi ke Surabaya, kakeknya. Kemudian dia ingin diakui sebagai keturunan Sultan Banten yang terakhir dari Sultan Muhammad Safiyuddin. Kemudian ada penolakan dari berbagai macam pihak, kemudian diajukan di pengadilan. Ternyata di pengadilan agama itu nasabnya kemudian disahihkan, gitu. Nah, jadi ini
ada presiden itu. Jadi apabila itu masuk dunia pengadilan, misalnya pengadilan agama mengenai nasab itu sebenarnya bisa juga. Tapi sekali lagi bahwa yang akan kita lakukan di UIN ini adalah diskusi, sharing opinion. Bahasa Arabnya bisa mubahasah mungkin, bisa hiwar. Bagaimana adabul mubahasah, bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya. Dan saya kira insya Allah karena ini ada keramat Wali Songo, kita harus juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini, tempat berdialog adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo. Tentunya universitas yang namanya saja Wali Songo itu adabnya adalah adab Wali Songo, adab yang tasamuh, adab yang tawasud, adab yang i'tidal seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris daripada ajaran Wali Songo telah mampu membuktikan bagaimana Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini dalam level nasional maupun internasional dengan membawa semangat ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama adalah merupakan pelembagaan daripada ajaran-ajaran tasamuh dan tawasud i'tidalnya Wali Songo itu. Nah, di sini juga akan ada getaran karomah daripada Wali Songo, sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak, mungkin dari Kapolda, dari Polres, bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik. Saya kira dengan karomah Wali Songo bijahihim, insya Allah ini akan berjalan baik-baik saja. Toh yang menjadi titik tekan adalah masalah sejarah. Sejarah, bagaimana sejarah itu mempunyai sub-sub daripada materi-materi sejarah, diantaranya adalah nasab. Kalau misalnya Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi mungkin akan memiliki titik fokus ke bagian migrasi, mungkin karena ada kaitan antara migrasi Ba'lawi ke berbagai macam kawasan itu dengan pengakuan klaim mereka sebagai turun Nabi. Mungkin diundangnya saya oleh LP2M itu adalah lebih kepada titik fokus tentang nasab itu. Apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang Ba'lawi ini ke berbagai macam kawasan, kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana, terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan Muslim, dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun Nabi. Disinilah mungkin nanti titik tekan saya terhadap keabsahan atau batalnya dari nasab mereka ini. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah memiliki sebuah kesimpulan ilmiah bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disitulah mungkin nanti yang akan saya bicarakan, dan saya mendengar dari Rabita Alawiyah akan menyiapkan ahli nasab dan ahli sejarah yang mungkin salah satunya mungkin nanti akan menjadi pembicara dan yang lainnya akan juga bisa bertanya nanti pada kesempatan itu. Di sanalah akan terjadi keindahan diskusi untuk bagaimana tesis dan antitesis itu kemudian akan menjadi sintesa, bagaimana solusinya jika misalnya ada, atau bagaimana sikap-sikap. Ya minimal kan sikap-sikap daripada orang setelah mengetahui daripada dalil-dalil masing-masing. Karena memang sebenarnya masalah itu nasab itu kan masalah pribadi orang dengan sejarah leluhurnya. Apakah orang mau percaya saya keturunan Gajah Mada ataukah tidak? Itu kan sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan orang lain. Ketika kita meyakini bahwa kita turunan Gajah Mada, orang lain tidak percaya, ya seharusnya itu biasa-biasa saja, kita tidak usah tidak terima pada orang lain yang tidak percaya bahwa kita adalah turunan Gajah Mada. Di sini mungkin nanti yang akan menjadi
titik ini kesadaran menarik, dari Mas. berbagai macam Pembahasan pihak Kiai Muhammad akan Fadil sebuah selalu klaim, memberikan kemudian warna klaim yang itu membuat tidak kita selalu diamini oleh orang lain. Itu kebijaksanaan, kedewasaan di dalam bagaimana kita saling menghargai tentang pendapat, apalagi pendapat ditopang dengan dalil-dalil yang ilmiah. Ini yang akan kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mas Yusuf. Oke, baik, Kiai Imad. Ini kan sebuah kesempatan luar biasa di tengah perdebatan atau diskusi yang tidak terselenggara, sehingga di arus bawah pun ini mengkhawatirkan terjadi gesekan. Ternyata tadi sudah diantisipasi. Nah, persiapan sendiri dari Kiai Imad, apakah nanti membawa kitab, kemudian referensi yang lainnya yang selalu ditunggu, yang selalu diminta, mana referensinya, kitab dan sebagainya, atau mungkin seperti apa, Kiai Imad? Ya, jelas kita akan mempersiapkan semuanya agar diskusi ini benar-benar diskusi ilmiah. Ketika kita mengambil dari kitab tertentu, maka bentuk tulisan, bentuk daripada pengambilan maraji, referensi itu harus betul-betul ada gitu. Itulah yang namanya ilmiah. Dan saya kira dari pihak Rabita juga sudah mempersiapkan itu. Kita sudah memberikan pertanyaan 12 kepada Rabita, di mana dari pertanyaan itu mungkin yang akan menjadi acuan mereka untuk mempersiapkan jawaban-jawaban mereka dalam diskusi itu. Kita akan menunggu jawaban-jawaban itu. Kemudian kita akan sama-sama bahas dengan suasana yang kekeluargaan, bagaimana itu perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak mesti kemudian dibahas dengan cara-cara yang tidak beradab. Bagaimana kita saling hormat menghormati, bagaimana kita saling harga menghargai. Dalam perbedaan pendapat ya tidak mesti kita bermusuhan. Kita berbeda pendapat. Seperti kemudian bagaimana toleransi yang sama-sama kita lihat di Indonesia, perbedaan agama itu kan berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Muhammad misalnya adalah dia seorang nabi atau bukan. Yang mengatakan Nabi Muhammad seorang nabi kemudian menjadi Islam, dan yang tidak mengakuinya kan tetap tidak Islam. Tetapi bagaimana hari ini di Indonesia kita bisa melihat keharmonisan antar berbagai macam pemeluk agama dengan landasan berpikir yang berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk bermusuhan. Masing-masing saja. Itu masing-masing itu namanya toleransi. Kita harus saling harga menghargai. Padahal jika dipertemukan ini nggak mungkin bisa bertemu. Yang satu mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, yang lainnya tidak misalnya. Ini apabila dipertemukan tidak akan bertemu. Tetapi di antara silang pendapat itu, bagaimana kemudian kita berjalan dalam toleransi yang saling harga menghargai. Ini yang akan terjadi, saya kira, dari diskursus nasab yang selama ini terjadi. Baik, Kiai, Anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ? Saya paling sama istri aja gitu. Ada pengawalan? Sama istri aja, ya. Ada pengawalan tidak? Saya istri sama supir biasanya. Oke, baik, luar biasa ini, perlu diapresiasi. Tidak ada pengawalan untuk Kiai Imad. Sangat luar biasa keberanian Kiai Imad untuk ke Semarang. Hanya bertiga dengan sopir. Ada 50 lebih yang siap mengawal Kiai Imad, tapi Kiai Imad nggak mau, Mas. Oke, iya. Itu satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM. Luar biasa. Menurut saya kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang biasa, namanya sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini. Tentu di situ ada storm and drang dalam istilah psikologi untuk anak-anak, dan itu akan
kembali kepada titik yang nadir, di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang telah terjadi, dari kegundahan dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar dan lain sebagainya, saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya toh dari pihak Ba'alwi dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasab mereka, dengan tes DNA yang sudah keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi, baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri. Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu, tanpa harus merasa orang lain wajib mengakui, saya kira itu tidak akan jadi masalah. Jadi mereka sendiri mengakui, jadi nggak usah mubahala seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Orang suruh mubahala segala. Lah misal saya ditantang mubahala itu Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogrupnya bukan menunjukkan turunan Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahala itu. Nah, itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi, tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahala dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan, dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi, kemudian saya mau mubahala, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahala itu. Baik, luar biasa ini. Untuk Pak Yusuf, saya mungkin menambahkan sedikit. Jadi silakan. Dengan adanya seminar diskusi itu maknanya problem-problem ilmu pengetahuan itu solusinya ya dengan diskusi, bukan solusinya dengan saling melaknat. Itu kan solusi yang menurut saya tidak solutif, ya kan. Orang beradab itu, orang yang berperadaban tinggi dalam konteks menyelesaikan pergulatan wacana. Ya kalau setiap ada pergulatan wacana lalu kemudian solusinya mubahalah, itu menurut saya kayak orang yang sudah buntu pikirannya itu kan. Jadi ini mudah-mudahan, saya malah berharap adanya seminar ini adalah untuk tadi memberikan edukasi kepada siapapun yang ikut berwacana, ya, ikut dalam wacana ini, itu kemudian menyadari bahwa ini antitesis yang dikemukakan Kiai Imad itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Ilmu pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat sekian ratus tahun, lalu kemudian ada antitesis, lalu orang kaget. Oke lah kaget, tapi setelah itu ya kemudian kita dudukkan ini. Persoalannya itu apa sih sebenarnya, kan gitu. Bukankah kita pernah belajar bahwa dulu sebelum Galileo Galilei di Eropa sana, semua orang berpendapat bahwa bumi itu datar, ya kan. Lalu setelah ditemukannya teropong bintang, lalu kemudian ada antitesis terhadap apa yang sudah, kebenaran yang sudah diyakini itu. Loh, ternyata bumi itu bulat. Apa reaksi dari gereja saat itu? Karena menganggap bahwa bumi datar itu bagian dari ajaran agama, itu bukan bagian dari diskursus ilmu pengetahuan. Solusinya adalah penemu antitesisnya itu dihukum mati, ya kan, digilotin. Ini kan sebuah
menurut saya prahara yang jangan sampai yang hal-hal yang begitu itu terulang dalam konteks diskusi wacana ilmiah di dalam dunia Islam. Nah, makanya UIN Wali Songo ini saya kira bersedia untuk menyelenggarakan diskusi itu ya ada tujuan besar di sana, bukan hanya sekedar untuk dalam tanda petik mengadu argumentasi saja, tetapi ini loh, kita berdebat, kita berbeda ya, kita berdiskusi, kita berwacana, bahkan berkontra wacana, tapi biasa-biasa saja seperti yang disampaikan tadi itu kan. Jadi kita bisa saling mengemukakan diskusi yang mungkin sampai begitu kerasnya, tetapi tetap saja kemudian kita bisa saling tersenyum satu sama lain. Itu alangkah indahnya menurut saya, ya kan. Sehingga kemudian ajakan-ajakan ya Mas Yusuf ini kadang-kadang ya memang beliau itu senangnya jadi kompor ya. Saya melihat itu, ini banyak kalau tentang mubahalah itu bukan solusi, Pak. Solusi mengenai perdebatan wacana itu duduk diskusi, beradu argumentasi, bukan saling melaknat. Kalau saling melaknat itu kan itu solusi yang tidak solutif. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya diskusi itu orang semakin terarah lah kira-kira perdebatannya itu. Oh, kalau Kiai Imad mengemukakan argumentasi begini, maka yang tidak setuju argumentasinya ini. Orang kemudian saling memahami. Ada pelajaran menarik sebulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu di UIN Jogja kalau tidak salah, itu ada perdebatan yang juga sengit sebenarnya. Ada seorang profesor namanya Mun'im Asiri yang mengajar di Amerika kan, membuat satu hasil riset yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi kalamnya Muhammad. Bayangkan itu kan, itu bahkan bisa meruntuhkan teologi kita mengenai otentisitas dan orisinalitas Al-Quran, bahwa Quran itu adalah kalamullah. Wah, itu kalau debatnya itu, untung itu perdebatannya di kampus, yang kemudian semua orang keluar dari diskusi itu ya tampaknya having fun saja gitu kan. Padahal itu kan posisinya sangat kalau seandainya dianggap bahwa pendapat itu bisa membuat dia dalam tanda petik bisa dikafirkan, ya kan. Lah ini tentang penistaan agama itu ya. Nah, persoalan agama itu kan, teologi itu. Karena dia mengemukakan pikiran-pikiran para pakar, meskipun tentu saja itu pendapat itu tentu masih bisa didiskusikan. Lah itu begitu, itu dalam dunia kampus itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Perdebatan mengenai perbedaan-perbedaan pandangan dalam berbagai wacana keagamaan. Nah ini saya sangat berharap nanti ya diskusi ini diskusi yang bermartabat, kira-kira begitu, bukan diskusi yang diskusi yang debat kusir, yang kemudian kalau merasa terpojok kemudian emosi. Nah ini saya kira mudah-mudahan sama-sama tidak akan terjadi. Kita akan menjaga bareng-bareng lah biar diskusi ini bisa benar-benar diskusi yang, istilah saya itu diskusi yang bermartabat ya, yang semua menjaga martabat kebaikan masing-masing. Begitu Pak Yusuf mungkin. Oke, baik, Kiai Ubaid silakan Ubaid. Sekaligus closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Acara seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang ini merupakan bagian dari visi besar UIN Wali Songo Semarang untuk terlibat dalam konteks kemanusiaan dan peradaban, yang secara real dengan pelaksanaan ini UIN Wali Songo telah
ambil bagian untuk melakukan resolusi dalam tanda kutip konflik pemahaman antara tesa dan antitesa yang besok akan diseminarkan, setidaknya akan mengurangi konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman, dan kesalahpahaman disebabkan oleh ketidaktahuan. Dengan adanya diskusi ini kan akhirnya menjadi tahu semua. Ini yang pertama, Mas Yusuf. Yang kedua, seminar internasional ini untuk memastikan bahwa tesis Kiai Imad itu bukan tesis kaleng-kaleng, tapi betul-betul tesis yang memiliki akar keilmuan yang sangat serius, karena diangkat oleh panitianya saja profesor, Mas, ketua panitianya, Mas. Moderatornya saja Kiai Haji Dr. Muhammad Arja Imron. Luar biasa ini ya. Dan kemudian pesertanya nanti tidak hanya dari dua kubu yang berbeda selama 2 tahun ini, Mas. Pesertanya ini ada beberapa profesor dan banyak doktor yang tertarik untuk hadir di acara ini. Dan yang ketiga, sebagai terakhir, seminar ini itu untuk membangun kesadaran masyarakat muslim dunia, bil khusus Indonesia, bahwa dalam kajian nasab itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu konteksnya nasab Nabi, yaitu ada hal yang terkait dengan nas, yaitu bagaimana kita itu tetap mencintai zuriyah Nabi, keluarga Nabi. Nasnya kan begitu. Tapi di situ jangan lupa ada wako'eh, ada sebuah fakta historis, siapakah zuriyah Nabi itu, siapakah keluarga Nabi itu kan perlu diteliti. Untuk terus kita. Nasnya kita percaya mencintai keluarga Nabi itu suatu keniscayaan, tapi siapakah keluarga Nabi itu perlu penelitian. Sehingga riset Kiai Imad atau antitesa Kiai Imad yang menurut saya sudah menjadi tesis, itu betul-betul bagaimana besok dipertanggungjawabkan secara publik di hadapan para profesor, doktor, dan masyarakat umum, betul-betul membuat satu kesadaran. Dalam diskusi itu ada nas dan ada wako'eh. Nas tetap kita percaya, tidak akan kita rubah-rubah, mencintai keluarga Nabi suatu keniscayaan. Tetapi wako'eh, siapa keluarga Nabi itu butuh riset. Disitulah letak pentingnya kehadiran Kiai Imaduddin Utsmani, berkah untuk dunia umat Islam. Terima kasih, Mas. Luar biasa. Jadi ini statement yang paling menarik adalah bagaimana mendudukan kajian Kiai Imad adalah tesisnya bukan kaleng-kaleng, dan kemudian nanti kita akan melihat baik dari sisi metodologis, kemudian juga dari sisi kajian-kajian dan literasinya. Baik, Kiai Imad, mungkin ada statement terakhir terhadap pendukung Kiai Imad seperti apa, dan juga terhadap Muhibin Habaib, silakan dalam menyongsong seminar internasional yang akan digelar 10 September. Ya, apresiasi yang sangat besar sekali lagi untuk UIN Wali Songo. Semoga UIN Wali Songo ini akan menjadi universitas internasional yang semakin maju. Amin, amin. Melahirkan para pemikir-pemikir, pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin dunia. Juga kepada RA, saya juga mengapresiasi atas sambutan baik ketika menerima undangan dari UIN Wali Songo. Saya melihat itu, menonton, dan saya kira saya menyaksikan bahwa di situ ada niat baik dari RA, bahwa memang mereka pun ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan ingin segera untuk mengadakan istilahnya itu penyadaran terhadap berbagai macam pihak-pihak yang terlibat di dalam diskursus selama ini. Dan niat baik itu saya dilihat dari keinginan dari RA untuk mengadakan diskusi. Cuma sayang waktunya kan tidak tepat karena sangat berdekatan dengan UIN Wali Songo yang telah terjadwal sebelumnya. Juga tempatnya juga kurang tepat, dianggap oleh berbagai macam pihak kurang netral katanya. Kemudian kita mungkin akan memfokuskan diskusi ilmiah dengan kekeluargaan, dengan ilmiah, dengan suasana akademis di UIN Wali Songo. Saya yakin dari pihak-pihak pendukung tesis, dari pihak Muhibin juga akan sama-sama akan puas lah apabila acara itu di tempat akademis seperti di UIN Wali Songo. Terima kasih pada Suka
Terima kasih Dr. Arja, terima kasih Dr. Kiai Ubed. Ya, baik. Ada yang kurang besok dalam diskusi atau debat internasional, seminar internasional, jika UIN Wali Songo tidak memberikan sebuah gelar Dr. Honoris Causa. Saya kira ini perlu dipikirkan Dr. Kiai Haji Muhammad Arja kepada Rektor. Ini layak ini kajian ini daripada memberikan Dr. Honoris Causa kepada tokoh yang abal-abal. Ini adalah sosok yang layak menurut saya mendapatkan predikat Dr. Honoris Causa dari UIN Wali Songo. Semoga dari prosesnya panjang, itu harus melalui diskusi dulu di Senat Universitas, diskusi melalui forum guru besar ya. Jadi kemudian ada yang mengusulkan dari fakultas mana yang mau mengusulkan, setelah itu kemudian dibahas di Senat, setelah dibahas di Senat kemudian meneliti karya-karya yang ditulis oleh seseorang yang ingin diberikan gelar honoris causa itu. Ya, saya kira kalau kajian-kajian ilmiah ini terus dilakukan, suatu saat apapun bidangnya, entah itu bidang nasab ataupun bidang yang lain, tentu akan menarik perhatian Civitas Akademika untuk memberikan apresiasi seperti misalkan gelar Doktor Honoris Causa itu. Ya, saya kira bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu saja. Ya. Kalau fakultas tidak ada yang mengusulkan, nanti pada sebuah TV yang mengusulkan ke UIN. Saya kan alumni Pak Doktor UIN Wali Songo. Iya, dari fakultas pada suka. Terima kasih, sukses seminar internasional Kiai Imad, luar biasa. Terima kasih apresiasinya. Selama ini teguh Anda di dalam pemikiran dan juga kajian, dan juga kemudian Kiai Ubed dan juga Muhammad Arja, Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imrodi. Semoga seminar besok sebagai langkah Kiai Imad mendapatkan gelar honoris causa dari UIN Wali Songo. Terima kasih. Bagaimana menurut netizen? Saya nanti ngadain polling loh. Ngadain polling loh. Setuju kah gitu. Kiai Imad dikasih gelar honoris causa ya. Terima kasih para netizen. Salam jumpa, kita bahas kembali di lain kesempatan, dan selamat berjumpa tanggal 10 September di UIN Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian debat yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman terkait lanjutan pembahasan Nasab Ba'lawi. Dari berbagai perspektif kita bisa menimbang, melihat bagaimana debat tersebut dilaksanakan. Semoga video ini menambah wawasan kita dan memberikan kita pencerahan lebih baik, dan bisa kita masing-masing bisa mengambil sudut pandang kita terkait Nasab Ba'lawi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.